Om Swastiastu. Saya Imari Chandra Mutayasa pada pagi hari ini akan menjelaskan ke-18 bab Bhagavad Gita. Yang pertama bab 1, Arjuna Wisada. Arjuna Wisada menceritakan atau intisari yang dapat saya pahami adalah meninjau tentara-tentara di medan perang Kurukshetra. Tentara-tentara kedua belah pihak siap siaga untuk bertempur. Arjuna, seorang ksatria yang perkasa, melihat sanak keluarga, guru-guru dan kawan-kawannya dalam tentara. Tentara kedua belah pihak siap untuk bertempur dan mengorbankan nyawanya. Arjuna tergugah kesenetapaan dan rasa kasih sayang, sehingga kekuatannya menjadi lemah, pikirannya bingung, dan dia tidak dapat bertabah hati untuk bertempur. Sekarang bab 2, yaitu Samkhya Yoga, menceritakan tentang ringkasan isi Bhagavad Gita. Arjuna menyerahkan diri sebagai murid kepada Sri Krishna. Kemudian Krishna memulai pelajarannya kepada Arjuna dengan penjelasan perbedaan pokok antara badan jasmani yang bersifat sementara dan sang roh yang bersifat kekal. Sri Krishna menjelaskan proses perpindahan sang roh, sifat pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tanpa mementingkan diri sendiri, dan ciri-cirinya orang yang sudah insaf akan dirinya. Sekarang bab ketiga, yaitu tentang Karma Yoga, menceritakan atau intisarinya, semua orang harus melakukan kegiatan di dunia material, tetapi perbuatan dapat mengikat diri seseorang pada dunia ini atau membebaskan dirinya dari dunia. Seseorang dapat dibebaskan dari hukum karma dan mencapai pengetahuan rohani tentang sang diri dan Yang Maha Kuasa dengan cara bertindak untuk memuaskan Yang Maha Kuasa tanpa mementingkan diri sendiri. Sekarang ke bab 4, yaitu Arjuna Karma Samya Yoga, menceritakan pengetahuan rohani tentang sang roh Tuhan Yang Maha Esa dan hubungan antar roh dengan Tuhan, menyucikan dan membebaskan diri manusia. Pengetahuan seperti itu adalah hasil perbuatan bakti tanpa mementingkan diri sendiri, Karma Yoga. Krishna menjelaskan sejarah Bhagavad Gita sejak zaman purbakala, tujuan dan makna beliau ketika menurun ke dunia material, serta pentingnya mendekati seorang guru kerohanian yang sudah insaf akan dirinya. Sekarang bab 5, yaitu tentang Samya Yoga, menceritakan perbuatan dalam kesadaran akan Krishna, orang bijaksana yang sudah disucikan oleh api pengetahuan rohani. Secara lahiriah melakukan segala kegiatan tetapi melepaskan ikatan terhadap hasil perbuatan dan dalam hatinya. Dengan cara demikian orang bijaksana dapat mencapai kedamaian, ketidakterikatan, kesabaran, penglihatan rohani, dan kebahagiaan. Sekarang bab 6, yaitu Dhyana Yoga, menceritakan Astanga Yoga, jenis latihan meditasi lahiriah, mengendalikan pikiran dan indria dan memusatkan perhatian kepada Paramatman, roh yang utama yang bersemayam di dalam hati. Puncak latihan ini adalah Samadhi. Samadhi berarti kesadaran sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekarang bab 7, yaitu tentang Jnana Vijnana Yoga, menceritakan tentang pengetahuan yang mutlak. Sri Krishna adalah kepribadian yang paling utama, penyebab yang paling utama, dan kekuatan yang memelihara segala sesuatu, baik material maupun rohani. Roh-roh yang sudah maju menyerahkan suci bakti, sedangkan roh yang tidak salah mengalihkan pikirannya kepada objek sesembahan yang lain. Sekarang bab 8, yaitu Aksara Brahma Yoga, menceritakan tentang cara mencapai kepada Yang Maha Kuasa. Seseorang dapat mencapai tempat tinggal Krishna, kepribadian yang paling utama di luar dunia material, dengan cara ingat kepada Sri Krishna dalam bakti semasa hidupnya dan khususnya pada saat meninggal. Sekarang bab 9, yaitu Raja Widya Raja Guhya Yoga, tentang pengetahuan yang paling rahasia. Krishna adalah Tuhan Yang Maha Esa, dan tujuan tertinggi kegiatan sembahyang sang roh mempunyai hubungan yang kekal dengan Krishna. Melalui pengabdian suci bakti yang bersifat rohani dengan menghidupkan kembali bakti yang murni, seseorang dapat kembali kepada
di alam rohani. Sekarang bab 10, yaitu Vibhuti Yoga, menceritakan tentang kehebatan Tuhan yang mutlak. Segala fenomena ajaib yang memperlihatkan kekuatan, keindahan, sifat agung atau mulia, baik di dunia material maupun di dunia rohani, tidak lain daripada perwujudan sebagian tenaga-tenaga dan kehebatan rohani Tuhan. Sri Krishna sebagai sebab utama segala serta sandaran dan hakikat segala sesuatu. Krishna Tuhan yang Maha Esa adalah tujuan sembahyang tertinggi bagi para makhluk. Sekarang bab 11, yaitu Wiswarupa Darsana Yoga, menceritakan tentang bentuk semesta. Sri Krishna menganugerahkan penglihatan rohani kepada Arjuna. Krishna memperlihatkan bentuknya yang tidak terhingga dan mengagumkan sebagai alam semesta. Dengan cara demikian, Krishna membuktikan secara meyakinkan identitasnya sebagai yang Maha Kuasa. Krishna menjelaskan bahwa bentuknya sendiri yang serba tampan dan dekat dengan manusia adalah bentuk asli Tuhan yang Maha Esa. Seseorang dapat melihat bentuk ini hanya dengan bakti yang murni. Sekarang bab 12, yaitu Bhakti Yoga, tentang pengabdian suci Bhakti. Bhakti Yoga, pengabdian yang murni kepada Sri Krishna, adalah cara tertinggi dan paling manjur untuk mencapai cinta bakti yang murni kepada Krishna. Tujuan tertinggi kehidupan rohani orang yang menempuh jalan tertinggi ini dapat mengembangkan sifat-sifat suci. Sekarang bab 12, yaitu Bhakti Yoga, tentang pengabdian suci Bhakti. Bhakti Yoga, pengabdian yang murni kepada Sri Krishna, adalah cara tertinggi dan paling manjur untuk mencapai cinta bakti yang murni kepada Krishna. Tujuan tertinggi kehidupan rohani orang yang menempuh jalan tertinggi ini dapat mengembangkan sifat-sifat suci. Sekarang bab 14, yaitu Tunatra Wibaga Yoga, menjelaskan tentang 3 sifat alam material. Semua roh terkurung dalam badan di bawah pengendalian 3 sifat alam material, di kebaikan, nafsu, dan kebodohan. Sri Krishna menjelaskan arti sifat-sifat alam tersebut, bagaimana sifat-sifat itu mengaruhi diri kita bagaimana cara melampaui sifat-sifat alam serta ciri-ciri orang yang sudah mencapai keadaan rohani. Sekarang bab 15, yaitu Purusottama Yoga, menceritakan yoga berhubungan dengan kepribadian yang paling utama. Tujuan utama pengetahuan Weda adalah melepaskan diri dari ikatan terhadap dunia material dan mengerti Sri Krishna sebagai pribadian Tuhan yang Maha Esa. Orang yang mengerti identitas Krishna yang paling utama menyerahkan diri pada Krishna dan mengikuti pengabdian suci kepada Krishna. Sekarang bab 16, yaitu Dewa Sura Sampat Wibaga Yoga, menceritakan sifat rohani dan sifat jahat. Orang yang mempunyai sifat-sifat jahat dan hidup sesuka hatinya tanpa mengikuti peraturan kitab suci diarahkan dalam kehidupan yang lebih rendah dan tingkat lebih lanjut. Secara material, tetap orang yang memiliki sifat-sifat suci dan hidup yang teratur yang dengan mematuhi kekuasaan kitab suci berangsur-angsur mencapai kesempurnaan rohani. Sekarang bab 17, yaitu Sradatraya Wibaga Yoga, menceritakan golongan-golongan keyakinan. Ada 3 jenis keyakinan yang masing-masing berkembang dari salah satu diantaranya. 3 sifat alam perbuatan yang dilakukan oleh orang yang meyakinkan bersifat nafsu dan kebodohan hanya membuahkan hasil material yang bersifat sementara. Sedangkan perbuatan yang dilakukan dalam sifat kebaikan menurut kitab suci menjadikan hati dan membawa seseorang sampai tingkat keyakinan murni terhadap Sri Krishna dan bakti kepada Krishna. Sekarang bab 18, yaitu Moksha Samyas Yoga, menceritakan kesempurnaan pelepasan ikatan. Krishna menjelaskan arti pelepasan ikatan dan efek dari sifat-sifat alam terhadap kesadaran dan kegiatan manusia. Krishna menjelaskan keinsafan Brahman, kemuliaan Bhagavad Gita, dan kesimpulan utama Bhagavad Gita. Jalan kerohanian tertinggi berarti menyerahkan diri sepenuhnya tanpa syarat dalam cinta bakti kepada Sri Krishna. Jalan ini membebaskan seseorang dari segala dosa, membawa dirinya sampai pembebasan sepenuhnya dari kebodohan dan kemungkinan ia kembali ke tempat tinggal rohani Krishna yang kekal.